Kajian kita malam ini tentang taharah. Kajian pertama dalam fikih biasanya tentang taharah. Referensi berbahasa Indonesia yang level paling sederhana, simple, saya sarankan fikih Islam Syekh Sulaiman Rashid. Beliau orang Indonesia yang selesai dari Al-Azhar, spesialis fikih Syafi'i pada tahun 1935. Berasal dari Lampung, 10 tahun sebelum Indonesia merdeka. Belum ada LCMA, doktor. Waktu itu namanya syahadah alimiyah. Jadi beliau ini seorang yang alim. Taharah artinya bersuci. Maka selesai berwudu kita selalu minta Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Taharah bersuci. Orang yang suci disebut dengan mutatahhirin. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Semua orang bersih, tapi belum tentu suci. Semua orang yang suci insya Allah pasti bersih. Jadi walaupun nampaknya santri sarungan, mungkin orang mengejeknya kumuh, tapi insya Allah suci. Tapi orang yang berjas berdasi kelihatannya bersih, belum tentu suci. Kenapa bisa demikian? Ini yang mau kita kaji. Terkait tentang masalah bersuci ini, ada alatnya, ada air, ada yang pakai tanah. Lalu kemudian caranya bagaimana? Beda antara mandi biasa dengan mandi bersuci. Kemudian jenis-jenis najis yang mau disucikan. Kemudian benda yang wajib disucikan. Dan kenapa? Apa sebab sehingga orang mesti bersuci? Nah, ini pembahasan. Kalau kita lihat ada orang mandi, padahal badannya tidak ada kena najis, tidak kena kencing, tidak kena kotoran. Kenapa dia mandi? Dia membersihkan dirinya bukan dari najis, tapi dari hadas. Maka yang najis itu kelihatan, kencing, kotoran, mohon maaf, tai. Tapi kalau hadas, dia tidak kelihatan. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar orang yang sedang junub, maka saat dia mandi itu dia menghilangkan hadas besar, tidak kelihatan oleh mata. Sedangkan hadas kecil ketika orang berwudu itu menghilangkan hadas kecil. Setelah dia suci dari hadas kecil baru dia bisa megang Quran, bisa sholat dan lain sebagainya. Alat bersuci yang pertama adalah air. Air itu ada air suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Contoh kita minum teh manis, suci. Minum kopi, suci. Dia bukan najis, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tidak bisa dipakai untuk mandi wajib, tidak bisa dipakai untuk berwudu. Jadi airnya mesti air suci mensucikan. Disebut dengan istilah air mutlak. Lalu kemudian air suci itu tidak boleh berubah warnanya, baunya, rasanya. Itu air laut Pak Ustadz asin, kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu kalau diukur 60 cm ke atas, 60 cm ke samping, 60 cm dalamnya, 60 cm lebarnya, 60 cm panjangnya. Nah, jadi kalau di kamar kita ada ember besar, tong, drum besar, itu air suci mensucikan. Tapi kalau kurang dari itu, kita khawatir ada orang mandi, sampunya, sabunnya masuk ke dalam. Jangan dipakai untuk berwudu, jangan dipakai untuk bersuci, karena dia tidak mutlak, tidak suci mensucikan. Jadi bagus dari air keran. Sebaiknya bak di kamar mandi besar. Kalau tidak ada besar, pakai air keran. Lalu kemudian ada air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, seperti air buah-buahan, air jus, air timun itu. Timun itu mengandung air, itu tak bisa. Ada juga air yang suci lalu kemudian dia tidak bisa dipakai bersuci karena dia berubah menjadi najis, mutanajis. Air lalu kemudian jatuh bangkai tikus ke dalam. Maka ini sudah berubah, tidak bisa dipakai, mutanajis. Lalu kemudian ada air yang makruh untuk dipakai. Itu misalnya air yang dijemur, air kena panas matahari terik. Di antara sebabnya diantaranya karena bisa menyebabkan penyakit pada kulit. Jadi Islam amat sangat menjaga kita semua. Kita bersuci dari apa? Dari najis. Di antara yang najis itu adalah bangkai binatang. Maka itu najis, mesti disucikan, dibersihkan. Kemudian darah. Jadi kalau kita kena darah, tapi Pak Ustadz di badan kita ini ada darah. Kalau begitu ada najis tadi. Kalau dia keluar, sama seperti orang sholat. Kamu sholat bawa najis, dia di dalam tak najis. Ketika dia keluar baru najis. Nanah seperti darah yang membusuk, berubah warnanya, busuk, bau. Nanah. Kemudian benda yang keluar dari kubul dan dubur. Kubul yang dari depan, kemaluan, dubur, anus, mohon maaf, itu juga najis. Berikutnya yang kelima adalah khamar, arak. Khamar najis. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis, anjing dan babi. Hurriman alaikumul maitat wad damu wa lahmul khinzir. Ini benda yang mesti disucikan. Lalu kemudian cara mensucikannya, cara toharahnya, ada namanya najis mughallazah, najis yang berat. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, ini bejana tempat air minum. Tiba-tiba datang anjing menjilat, fa ahriquhu, tumpahkan. Ada ember mangkok, tumpah
Tumpahkan semuanya, lalu disiram dengan 7 air, 7 siraman. Salah satunya dengan air tanah. Diambil tanah, campur dengan air, masukkan ke botol, goncang, disiramkan. Misalnya kita dijilat anjing, tidak bisa hanya sekedar wudu, tidak bisa. Ini mughalladhah, maka disiram dengan 7 air, 7 siraman. Satunya dengan air bercampur tanah, habis itu siram 6 kali lagi. Dengan air tanahnya bisa di tengah, bisa di awal, bisa di akhir. Ada namanya najis yang ringan, mukhaffafah. Nah, itu cukup dengan menyiramkan saja. Misalnya kena kencing, ini cukup disiram bersih dengan air suci, mensucikan. Kemudian ada lagi namanya najis mutawassithah. Nah, ini najis yang pertengahan. Lalu kemudian beristinja. Dalam Islam tidak bisa masalah cebok, masalah bersuci ini kaitannya nanti dengan sholat. Tidak sah sholat kita kalau tidak benar cara bersucinya. Ada sunnah-sunnahnya. Yang pertama, masuk mendahulukan kaki kiri. Sebelum masuk itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian di dalam itu tidak boleh berkata-kata. Mungkin orang sekarang ngomong, ngobrol dalam tak boleh. Hendaklah memakai alas kaki, pakai sepatu atau pakai sendal. Kalau dulu ada terompah kayu. Di Mesir saya sempat masih pakai terompah kayu disediakan. Lalu kemudian jauh dari orang karena baunya. Lalu kemudian tidak menghadap ke kiblat, tidak pula membelakangi kiblat. Jadi kalau ini sekarang menghadap kiblat, ya boleh, membelakangi tak boleh. Jadi kita menghadap. Kalau kami di Sumatera menghadap ke utara atau menghadap ke selatan. Lalu kemudian tidak boleh di tempat lubang-lubang tanah. La yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan kamu buang air di lubang tanah. Nah, lubang tanah ini ada 2 alasan. Yang pertama, sarang semut. Lihatlah bagaimana Islam menghormati hewan, binatang, serangga sekalipun. Yang kedua, karena lubang-lubang jin juga, sampai kepada jin pun diperdulikan juga. Kemudian yang bersuci yang pertama ini namanya wudu. Bersuci berwudu ini syarat wudu. Yang pertama muslim. Jadi kalau ada orang tidak Islam, dia berwudu, dia hanya dapat dingin-dinginnya aja. Pahala wudu tidak, karena syaratnya mesti muslim. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz sudah bisa membedakan mana kotoran, mana makanan, mana baik, mana buruk. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Kalau dia berhadas besar, dia mandi wajib. Yang keempat, dengan air suci mensucikan, air mutlak. Air hujan, air sungai, air laut. Tidak ada yang menghalangi sampai air ke kulit. Sisi ikan, walaupun sebesar beras, bekas cat atau plastik, maka kutek tidak bisa, karena menghalangi air kena ke anggota wudu. Adapun fardu wudu itu yang pertama niat. Niat ini dilafazkan untuk menguatkan hati. Nawaitu raf'al hadatsil asghari istibahati sholati fardu alayya lillahi ta'ala. Kalau tidak bisa pakai bahasa Indonesia, saya berniat berwudu untuk menghilangkan hadas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, membasuh muka. Jadi berniat ketika air disiramkan ke muka, bismillahirrahmanirrahim, pasang niat. Yang ketiga, membasuh kedua tangan. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuh muka dari mulai batas tumbuhnya rambut sampai ke bawah. Lalu kemudian dua tangan, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Kemudian mengusap kepala, wamsahu bi ru'usikum, usap kepala. Dalam mazhab Maliki semua kepala, dari depan sampai ke belakang, sampai ke depan lagi, nyambung ke telinga. Mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i, air untuk kepala beda dengan air untuk telinga. Jadi kepala sedikit saja diubun, diusap, habis itu nanti baru untuk telinga, basahkan tangan, telinga. Mazhab Syafi'i 3 kali. Kemudian membasuh kedua telapak, membasuh kaki sampai mata kaki, celah-celah jari, jangan sampai tumit. Kemudian tertib itu artinya berurutan. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, kaki sampai mata kaki. Adapun sunatnya membaca basmalah, itu sunatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membasuh telapak tangan, cuci tangan dulu. Lalu kemudian berkumur-kumur, ambil air, kumur. Mungkin ada bekas makanan, kotoran. Kemudian memasukkan air ke hidung, ke mulut, langsung gini, kumur-kumur, sekali. Lalu kemudian mengusap kepala. Jadi kalau ada orang mengusap kepala sampai keseluruhan kepala, nah itu sunnah. Yang keenam, mengusap telinga bagian luar dan dalam. Bagian dalam telinga, nih, bagian luarnya ini. Jadi ini bagian dalam. Ini bagian luar. Menyilang jari takhlil, jari supaya masuk air. Jari-jari kaki dengan kelingking, dari mulai kelingking. Kalau kaki mendahulukan yang kanan, itu sunnah. Jadi kalau ada orang berwudu kiri duluan, keluar dari sunnah.
Yang kesembilan, membasuh anggota 3 kali. Jadi kalau kebetulan airnya cuma botol kecil, sekali-sekali saja, rukun-rukunnya saja. Wajah, tangan, kepala, telinga, kaki, cukup. 1 botol kecil cukup. Tapi kalau mau sunnah 3 kali. Yang ke-10, berturut-turut. Maksud berturut-turut ini jangan sampai wajah kering, kena air kering, tidak mualat namanya. Mesti berturut-turut. Jangan sampai kering. Yang ke-11, dilakukan sendiri, tidak minta orang lain. Jadi kalau ada orang diwudukkan orang lain, itu boleh. Yang ke-12, tidak dilap. Ada orang habis berwudu ambil anduk, makruh hukumnya kata Imam Nawawi. Tapi kalau karena dingin di Padang Panjang, di Brastagi, di Bandung, itu boleh. 13, menggosok anggota wudu, digosok dia, digosok. Tadlik. 14, menjaga supaya percikannya jangan kembali ke badan. Jadi kalau dia menyiram, jangan sampai percikan yang dari lantai itu balik lagi. 15, selama berwudu itu jangan ngomong, jangan bercerita. 16, bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau Allah tidak memberatkan bagi umatku, ku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap mau salat. Yang ke-17, membaca 2 syahadat, menghadap ke kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. 18, berdoa. 19, membaca 2 kalimat syahadat selesai wudu. Itu diantara sunat-sunat. Adapun yang membatalkan wudu menurut mazhab Syafi'i, yang pertama, keluar sesuatu dari anis sabilaini, 2 jalan. Kubul bagian depan, dubur bagian belakang. Keluar air, kencing namanya, keluar kotoran, keluar angin, itu batal. Yang kedua, hilang akal. Apakah dia pingsan, apakah gila, batal. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i, bersentuhan laki-laki dengan perempuan. Bersentuhan dengan ibu tak batal, dengan adik tak batal, dengan anak tak batal, dengan ponakan tak batal. Tapi dengan perempuan yang tidak ada hubungan, itu batal. Dengan istri batal dalam mazhab Syafi'i, karena illat sebabnya adalah nafsu. 4, menyentuh kemaluan atau dubur dengan telapak tangan. Gatal atau ada sesuatu kena kemaluan dan dubur telapak tangan, batal. Mazhab Syafi'i. Ini tentang masalah wudu. Lalu kemudian di antara bagian juga dari pembahasan toharah bersuci adalah masul khuffain, mengusap, menyapu, mengusap sepatu khuf. Sepatu khuf adalah sepatu terbuat dari kulit, tidak bertapak, menutup mata kaki. Bisa ditulis di Google, tulis di situ al khuf, alif lam kha fa, masul khuf, dari kulit, tertutup mata kaki. Kalau musafir 3 hari 3 malam, boleh tidak dibuka. Kalau mukim di rumah sehari semalam. Musim dingin, takut kena air, maka kaki itu ditutup dengan sepatu khuf. Nanti ketika berwudu, wajah kena air, tangan kena air, kepala kena air, telinga kena air. Pas kaki diusap saja bagian atas. Namanya masul khuffain. Syarat mengusap khuf itu, kedua sepatu itu dipakai sesudah suci. Nah, jadi kalau saya malam ini mau pakai khuf, saya berwudu dulu. Wudu, kaki saya bersih, habis itu saya pakai. Nanti malam kalau saya mau tahajud, maka saya berwudu dan pas kaki tidak disiram, cukup diusap saja. Kedua sepatu mesti panjang, menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh dari tumit sampai mata kaki. Yang ketiga, kedua sepatu itu kuat, dipakai berjalan jauh dan terbuat dari benda yang suci. Adapun yang membatalkan mengusap sepatu ini, kalau keduanya atau salah satu dari sepatu itu terbuka, sobek, koyak. Yang kedua, habis masa yang ditentukan. Kalau dia mukim sehari semalam, musafir 3 hari 3 malam. Yang ketiga, kalau dia berhadas besar, kalau mohon maaf dia berhubungan dengan istrinya, maka dia mesti mandi wajib, maka mesti dibuka. Berikutnya adalah di antara pembahasan toharah, mandi wajib. Sebab-sebab menyebabkan orang mandi wajib, yang pertama jima, mohon maaf, berhubungan. Apakah keluar spermanya atau tidak? Jadi kalau dia berhubungan, idza iltaqal khitanani faqad wajabal ghusl. Kalau ketemu 2 khitan, laki-laki dan perempuan, maka wajib mandi. Wa illam yunzil, walaupun tidak keluar sperma. Yang kedua adalah orang yang wajib mandi kalau mohon maaf keluar sperma. Apakah karena mimpi atau karena sebab lain, maka dia wajib mandi. Mandi wajib, mandi besar, mandi junub, 3 istilah untuk satu makna. Yang ketiga, mati. Di orang Islam yang meninggal dunia itu wajib dimandikan. Maka ada fardu kifayah namanya, mengkafankan, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan. Wajib bagi umat Islam. Kalau tidak dilakukan satu negeri, itulah maka orang yang mu'alaf masuk Islam itu diisytiharkan di masjid beramai-ramai, supaya jangan sampai jenazahnya diambil saudaranya yang belum Islam. Yang keempat, mohon maaf, menstruasi. Jadi selesai haid maka perempuan mandi. Yang kelima, nifas.
itu habis melahirkan anak, habis masa nifas mandi bersih. Adapun rukun mandi itu dua saja. Yang pertama niat, nawaitu raf'al hadatsil akbari an jami'il badani fardu alayya lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia, saya niat mandi wajib karena Allah Ta'ala. Mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Adapun sunat-sunatnya, satu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Belum mandi itu berwuduk dulu, seperti wuduk mau sholat. Lalu kemudian yang ketiga menggosok seluruh tubuh. Yang keempat mendahulukan yang kanan, kaki kanan dulu, bagian badan sebelah kanan, berturut-turut. Ada dalam Islam ini toharah, bersuci, mandi sunat. Di antaranya mandi hari Jumat. Idza arada ahadukum ayyatiyal jumu'ata falyaghtasil. Kalau kamu mau sholat Jumat, mandi. Jadi sejorok-joroknya, sekotor-kotornya orang Islam, paling tidak hari Jumat dia mandi. Jadi jangan menilainya sekarang. Sekarang orang udah pada bersih. Bayangkan 1400 tahun yang lalu ada orang yang tak mandi berbulan-bulan. Nah, maka dalam Islam itu mandi. Yang kedua mandi hari raya. Rata-rata setiap pertemuan itu pasti disunatkan mandi. Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat berkumpul dengan orang banyak pasti disuruh mandi. Yang ketiga orang gila sembuh dari gila itu dia mandi sunat. Kemudian ketika akan melaksanakan ihram, makanya mandi di Ji'ranah, di Bir Ali, di Tan'im, di Hudaybiyah. Mandi setelah, yang kelima setelah memandikan jenazah. Jadi kalau pulang dari memandikan jenazah, sunat untuk mandi di rumah. Di antara hikmahnya menjaga kebersihan. Secara psikologis mungkin terngiang-ngiang kalau udah mandi fresh, bersih. Yang keenam mandi orang kafir setelah masuk Islam. Jadi mu'allaf itu setelah dia kita syahadatkan pulang, itu kita ajarkan, anjurkan untuk mandi. Di antara pembahasan toharah bersuci juga adalah tentang tayamum. Bertayamum ini dilaksanakan ada beberapa sebab. Satu, karena sakit. Ada orang yang tak bisa kena air, sakit akut, rematik, maka dia tayamum. Yang kedua, karena dalam perjalanan sulit, tak ada air. Yang ketiga, mukim tapi tak ada air. Nah, ini dia boleh bertayamum. Syarat orang bertayamum sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau di Riau sholat zuhur jam 12.15, jam 12 belum boleh tayamum. Karena kalau tayamum nanti ketemu air. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada air, tayamum. Yang kedua, sudah ada ikhtiar usaha, gali tanah, tak juga ada. Yang ketiga, bertayamum dengan debu tanah yang bersih. Yang keempat, menghilangkan najis. Jadi sebelum tayamum itu hendaklah dia membersihkan dulu badannya, anggota tubuhnya najis. Rukun tayamum ini ada 4. Yang pertama niat. Nawaitu tayamum. Saya berniat tayamum apakah untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan hadas besar atau hadas kecil. Yang kedua mengusap wajah dengan tangan. Yang ketiga mengusap kedua tangan sampai ke siku menurut mazhab Syafi'i. Yang keempat tartib. Tartib artinya berurut-urutan. Jangan tangan dulu baru wajah. Jadi tanah yang bersih suci diletakkan di atas nampan atau di atas koran atau di atas atau langsung ke tanah, dipukulkan. Setelah dipukul ditumpukkan, dihembus ke wajah. Debu yang di kelingking ini untuk bagian ini, yang kelingking ini untuk bagian depan. Sekali saja, sekali. Pukulkan, tepuk, hembus. Bagian yang ini di awal. Lalu kemudian untuk tangan, lepaskan jam tangan, lepaskan cincin-cincin yang menutupi, pukulkan, tepuk, hembus. Debu dibagi 3. Satu bagian ujung, pangkal, ujung, pangkal. Yang bagian ujung ini untuk bawah, yang ini untuk dalam. Sekali, wajah sekali, tangan sekali. Yang terkait dengan tayamum, orang yang tayamum karena tidak ada air, tidak wajib mengulang sholatnya apabila mendapatkan air. Tayamum jam 12.20, sholat, perjalanan lanjut, ketemu air, tidak wajib mengulang sholat. Sholatnya sudah sah. 2 sahabat musafir, yang satu ngulang, satu enggak. Yang ngulang, kata Nabi, laka ajrani, kau dapat 2 pahala. Pahala sholat dengan tayamum, pahala sholat dengan wudu. Yang tidak mengulang, kata Nabi, laqad asabta sunnah, kau sudah dapat sunnah. 1 kali tayamum boleh dipakai untuk beberapa kali sholat. Untuk mazhab Syafi'i. Orang Hambali itu tayamumnya 1 tayamum 1 sholat. Mereka membawa batu masuk ke dalam tas, sholat tarawih. Di sampingnya ibu-ibu dari KBRI. Ibu-ibu ini nanya, Ustaz tadi saya sholat, saya lihat ada orang bawa batu. Selesai salam dia tayamum lagi. Selesai salam dia tayamum. Oh, dia mazhab Maliki. 1 sholat 1 tayamum. 3, tayamum boleh apabila ada luka atau karena hari sangat dingin. Ada luka tangan. Banyak kadang orang luka di tangan, luka lalu dibalutnya luka, habis itu dia wudhu. Ini dia belum ngaji. Jadi kalau ada luka tidak bisa kena air, maka dia tayamum.
Kalau berwudu malah tidak sah wudunya karena air tidak masuk ke dalam. Kalau tayamum karena darurat. Sunat tayamum membaca Bismillahirrahmanirrahim, menghembus tanah dari tapak tangan itu supaya tanahnya itu menjadi tipis, tidak tebal. Yang ketiga membaca 2 kalimat syahadat selesai tayamum. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Yang membatalkan tayamum, semua yang membatalkan wudu sama membatalkan tayamum. 2, ketemu air. Jam 12.20 tayamum. Selesai tayamum, hujan lebat. Batal tayamum, segera berwudu. Pembahasan juga dari toharoh adalah darah. Ini masih pembahasan dalam toharoh. Yang pertama, mohon maaf, darah haid. Darah haid ini paling sedikitnya 15 hari 15 malam. Biasanya 6 hari 6 malam. Paling sedikit minimal 6 hari 6 malam. Atau 7 hari 7 malam. Dan paling banyaknya 15. Normalnya begitu. Yang kedua adalah darah nifas. Darah nifas ketika melahirkan anak 40 hari. Selama-lamanya dalam mazhab Syafi'i 60 hari. Jadi kalau ada orang 40 hari lalu kemudian masih belum berhenti juga sampai 60 hari. Lewat 60 hari itu sudah namanya bukan nifas lagi, sudah istihadah. Yang ketiga adalah darah istihadah, darah penyakit. Perempuan yang berdarah penyakit, haid yang lewat lebih 15 hari, istihadah yang nifas yang lebih 60 hari. Ini laki-laki perlu tahu karena istrinya nanti akan melahirkan. Istri juga mengalami menstruasi. Mesti ditahu jangan sampai dia salah. Maka perempuan yang mengalami istihadah dia wajib sholat, wajib puasa. Dia ibarat luka, sama seperti orang yang kena luka. Hanya saja luka dia di tempat yang khusus. Yang dilarang ketika orang sedang berhadas, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh, membawa, mengangkat Al-Quran. Lalu kemudian yang dilarang bagi orang yang junub, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh, membawa, mengangkat Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh berhenti berdiam di dalam masjid. Ini menurut mazhab Syafi'i. Yang dilarang karena hadas, haid dan nifas, sholat, tawaf, menyentuh dan membawa Al-Quran, berdiam dalam masjid, puasa, tidak boleh. Suami haram hukumnya menalak istri yang sedang haid atau sedang nifas. Tunggu dulu habis haidnya, habis nifasnya. Nauzubillah. 7. Suami istri haram bersetubuh jika dalam keadaan haid atau nifas. Itulah pembahasan dari toharah. Ada tempat ketenangan. Mana dia? Musola. Perlu dibuat di rumah kita ada musola, tempat sholat. Dalil buat musola ini adalah sahabat ngundang Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi diundang di rumah, selesai makan, Nabi nanya, "Aina turidu an usolli?" Sampean mau saya sholat di mana di rumahmu ini? Lalu dikasih tempat di pojok. Nabi sholat di pojok. Tempat Nabi sujud itu, bekas sujud itu ada barokah. Maka tempat Nabi sujud itulah dijadikan sebagai musola, tempat sholat dalam rumah. Jadi asal kata musola itu adalah tempat sholat dalam rumah. Adapun yang di luar rumah itu namanya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami. Jami artinya ono Jumate. Kalau masjid itu nggak ada Jumatnya namanya masjid tok. Orang opo-opo meneng. Nggak ada Jumatnya, masjid aja. Tapi tempat kita sekarang kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid. Kalau nggak ada sholat Jumatnya namanya musola. Sebenarnya itu masjid juga. Karena di samping Masjid Nabawi ada Masjid Umar, ada Masjid Ali, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Umamah. Tapi nggak ada sholat Jumatnya. Sholat Jumatnya di Masjid Nabawi semua. Maka kalau kita masuk ke dalam Masjid Umamah, masuk ke dalam Masjid Abu Bakar, masuk ke dalam Masjid Sayyidina Ali, kita tetap sholat tahiyatul masjid. Bukan berarti kalau nggak ada sholat Jumat lalu musola, usolli sunatan tahiyatul langgar. Aslinya dalam fikih itu cuma 2, masjid dan masjid jami. Kalau nggak percaya tanya kiai. Tapi karena kita terlalu kreatif di Indonesia sampai 5, masjid, surau, langgar, musola, Islamic Center, masjid besar, masjid agung. Yang sebenarnya secara fikih semuanya adalah masjid. Tapi di dalam rumah mesti kita buat. Saya Pak Ustadz bukan orang kaya, rumah saya tidak besar, biasa-biasa saja, lantainya juga nggak ada yang tinggi seperti ini. Cukup biasakan di pojok rumah itu gelar musol, gelar sajadah sehingga kita sholat, sehingga anak kita tahu. Ketika kita sudah mati, meninggalkan rumah, meninggal dunia, dia ingat itu dulu tempat bapak saya, ibu saya sholat.
dia pun akan sholat di situ, melelehkan air mata, terobati rindunya. Yang bisa merasakan itu hanya orang yang pernah melakukannya. Ibunya sudah meninggal, di tempat ibunya meninggal itu dia ambil sajadah, dia sholat, terobati rasa rindu seperti hati yang kering disiram air basah kembali. Saya menemukan sendiri, gak pernah baca buku, gak pernah dengar ceramah, tiba-tiba sangat rindu kepada almarhumah. Saya datang ke rumahnya, saya ambil sajadahnya, saya gelar di tempat dia sholat, saya sholat di situ. Rasanya enak. Gimana rasanya? Susah mengungkapkan rasa dengan kata-kata, karena memang rasa tak bisa diungkapkan dengan kata. Kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai kuungkapkan apa yang kurasakan saat ini, maka suami yang mencoba merangkai kata untuk mewakili rasa, pasti istrinya akan bilang bohong. Cobalah bapak coba untuk merangkai kata, lalu ngomong ke istrinya, oh my darling, saya akan mencintaimu 1000 tahun lama. Kata istrinya, bohong, 50 tahun aja udah kena diabetes, 53 asam urat, 54 jantung koroner. Padahal ungkapan suaminya 1000 tahun itu kan untuk mewakili rasa yang paling dalam. Ternyata rasa tidak bisa diwakili dengan kata-kata. Maka coba ibunya yang sudah meninggal datang ke rumahnya. Rumahnya udah dijual Pak Ustaz. Yang masih ada rumah belum dijual. Kalau masih bisa iuran, beli bersama untuk ngumpul bersama saat Idul Fitri, Idul Adha, bersilaturahim. Makanya orang-orang zaman dulu biasanya rumah itu diwariskan ke anak paling kecil. Supaya apa? Supaya nanti kakak-kakaknya pulang Idul Fitri mengobati rasa rindu tempat sholatnya, tempat zikirnya, tempat baca Qur'annya. Jangan sampai di rumah kita ada satu tempat khusus waktu malam tahun baru mabuknya di situ. Anak kita juga untuk mengenang almarhum bapak, mari kita mabuk bersama di tempat itu. Kita sudah mewariskan dosa jariah yang tidak akan putus sampai hari kiamat. Nah, setelah salam, zikirnya saya jahar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim alladzi. Kenapa Ustaz jaharkan zikirnya? Dalam mazhab Syafi'i dianjurkan menjaharkan zikir untuk ngajar makmum. Nah, udah tahu semua Pak Ustaz. Ada makmum yang baru tobat, ada makmum yang baru mu'allam, ada makmum anak kecil, ada makmum perempuan yang baru pertama ke masjid, mengajarkan makmum. Itulah kenapa saya baca jahar. Ada imam yang baca sir, ada. Nanti anaknya pulang ditanya sama ibu di rumah, sing imam siapa? Ustaz Somad. Ustaz Somad baca apa? Dia nggak tahu, orang dia nggak dengar. Itulah kenapa astagfirullah, la ilaha illallah syarikalah, Allahumma antas salam. Itu yang minimalis. Kalau yang panjang banyak. Syahidallahu annahu la ilaha illallah malaikatuhu bi qaimam bil qist. Ayat kursinya lengkap. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau pakai tangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Saya takut salah ngitung kiro ya. Akhirnya supaya enggak salah ngitung, saya bawa tasbih. Saya sangka di Masjid Al-Muhajirin enggak ada tasbih. Wakeh. Nah, ini tentang masalah. Habis itu berdoa bersama. Kenapa Ustaz berdoa bersama? Ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Sing dungo, sing ngaminke pahalane podo. Yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama. Saya tidak lebih mulia. Doa subuh ini dikabulkan bukan karena Abdul Somad, tapi karena ada ibu-ibu yang solehah, ada anak-anak yang soleh, ada suami-suami yang baik menjadi imam untuk keluarganya, insyaallah. Amin. Doa jelas. Banyak juga orang kadang doanya jelas. Maul dulu.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Doa selamat api. Kalau bingung pakai doa. Bingung saya Pak Ustaz doa. Pulang haji diundang tahlilan, suruh baca doa, menggigit. Mudah, hafal aja seperti itu. Habis itu tutup Rabbana. Ingat penutupnya Rabbana Atina. Banyak juga yang baca doa enggak berhenti-berhenti, bingung, Rabbana enggak muncul. Enggak, ibarat kok mobil lupa rem, penutupnya enggak ketemu Rabbana. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana 'alaika tawakkalna, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq, Rabbana atina fid dunya. Makanya mana tahu Imam grogi baru pulang. Maka makmum di belakang cepat langsung respon. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirah. Sampean kok bermimpi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bertawassul dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Hati yang terkunci dibuka dengan Al-Fatihah. Pikiran yang tertutup dibuka dengan Al-Fatihah. Rezeki yang macet dibuka dengan Al-Fatihah. Jodoh yang gak kunjung tiba dibuka dengan Al-Fatihah. Sing wis teko jangan dibuka lagi. Khawatir engko teko sing nomor 1 loro. Mudah-mudahan ini saya jelaskan. Saya tidak ngajari Bapak Ibu, ngajari anak-anak kita supaya ibadahnya benar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah membaca buku Akidah Sifat 50. Masih bingung antara sifat ma'ani dan sifat maknawi. Apa bedanya? Sudah ada kudrat, kenapa ada lagi qadiran, iradat, muridat. Kudrat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadir Allahnya, zat Allah yang qadir. Iradah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Muridan adalah zat yang memiliki sifat itu. Kenapa itu dibuat? Untuk membantah orang yang mengatakan Tuhan itu punya sifat tapi dia tidak berbuat. Abdul Somad punya sifat mengatur tapi dia tidak mengatur. Cuma maksudnya punya sifat mengatur? Dia punya sifat mengatur, tadbir, tapi dia tidak mudabbir. Membantah Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu setelah diciptakannya makhluk ini, dia kan punya kehendak, kudrat, tapi dia tidak murid. Habis itu dia duduk aja, ditengoknya aja. Sedangkan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari, Allah itu berbuat, berkehendak secara terus-menerus. Menurut Mu'tazilah, Tuhan itu setelah menciptakan alam semesta, dibiarkannya alam ini dan dia tidak mengetahui yang detail. Dia kudrat tapi tidak murid. Dibantah oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari bahwa Allah itu mengatur hidup kita. Tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Makanya Mu'tazilah itu free act bebas. Setelah diciptakan manusia, kalian bebas berbuat sekehendak kalian. Lawan dari free act ini adalah Jabariyah, namanya fatalisme. Tuhan itu mengatur manusia, bahkan memaksa manusia. Maka disebut dia dengan jabar, terpaksa. Kalau Mu'tazilah, setelah dia menciptakan manusia, dia nonton aja, terserah kalian mau buat. Kalau Jabariyah, dia ikut mengatur manusia itu macam wayang. Tinggal manusia itu tak bisa berbuat. Dialah semua mengatur manusia, mengintervensi manusia. Tolak belakang. Satu Qadariyah, Mu'tazilah, satu Jabariyah. Datang Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah itu mencipta, dia juga mengatur, tapi tidak memaksa. Manusia punya ikhtiar, namanya al-kasb. Maka Allah itu iradat, dia punya iradat, tapi dia juga murid karena dia memiliki kehendak terhadap Allah. Sesuai kehendak dia dengan kehendak kita.
sejalan kehendak dia dengan kehendak kita. Kita disuruhnya bersyukur. Lain kehendak kita hendaknya begini, dia tak sesuai kehendak, disuruhnya kita bersabar. Tentang masalah sifat kudrat tak ada ikhtilaf kita dengan mereka, tapi dalam masalah qadir Allah Subhanahu wa taala berbuat, maka disitulah ikhtilaf. Karena menurut ahlu sunnah Allah Subhanahu wa taala tak putus perbuatannya sampailah nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Datang orang menjumpai Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Dia di atas mimbar. Mulhid ini ateis, nantang semua orang. Siapa di antara kalian ini yang mengaku bertuhan? Kalau memang Tuhan itu ada, apa kerja Tuhan itu sekarang? Ngapain Tuhan itu sekarang? Kata Imam Hanafi, boleh aku naik ke atas tempat kau tegak itu? Terus kau tegak sebentar di tempat kaki ini, sebentar aja kata Imam. Boleh naik di Imam Hanafi ke atas. Orang itu turun ke bawah. Inilah kerja Tuhan sekarang. Orang baik naiknya ke atas, orang jahat itu turunnya ke bawah. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Jadi bukan berarti mereka tak bertuhan. Mereka bertuhan. Cuma dia menganggap Tuhannya itu pasif. Tuhannya itu tak ngapa-ngapain. Duduk aja serah kelena, udah capek kan. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, Tuhan kita itu memandang, berkehendak, berbuat aktif, tapi tidak memaksa. Macam Jabariyah. Kalau Jabariyah Tuhannya memaksa, pengetahuan Allah itu memaksa. Apakah pengetahuan guru memaksa? Saya guru, saya tahu anak ini kok tengok dari gaya-gaya tak lulus. Apakah pengetahuan saya terhadap anak itu memaksa dia? Tidak memaksa. Menurut Ahlussunnah, menurut Jabariyah memaksa. Makanya Jabariyah ini menghancurkan syariat. Karena orang yang berzina, kalau ditanya kenapa kau berzina, Allah buat ini, jangan sampai termasuk di Jabariyah. Makanya mesti masak tauhid asyhadu Allah mengatur, tapi manusia tetap punya al-kasbu wal ikhtiyar. Bukunya masih dalam bahasa Arab. Saya kirim ke grup, kirimkan dan bagikan. Siapa namanya? Nanti kirim ke grup. Bukunya masih dalam bahasa Arab, tak apa-apa, tengok-tengok sampulnya itu. Kalau ada ustaz yang mau mengkaji ini di masjid, antum tawarkan, ustaz bisa tak kaji kitab ini? Bagus, judulnya Al-Insan Musayyar Am Mukhayyar. Manusia ini musayyar, dijalankan. Am Mukhayyar, atau punya pilihan. Ini khamar, ini zam-zam. Saya musayyar atau mukhayyar? Menurut Jabariyah saya musayyar. Saya tak punya kuasa untuk menolak. Maka saya minum khamar. Habis itu ditanya, kenapa kau minum khamar? Takdir la haula wala quwwata. Jadi jangan pakai ini nanti. Kalau menurut Ahlussunnah musayyar, mukhayyar. Saya diberi pilihan. Kalau saya minum ini dapat pahala, kalau saya minum ini dapat dosa. Saya dikasih telinga untuk mendengar. Nah, apakah Allah itu punya kuasa untuk menengok? Wa an Adi bin Amirata, dari sahabat Nabi namanya Adi bin Amirah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'malnahu minkum. Man siapa? Orang. Ista'malnahu, yang kami angkat menjadi amil. Kurangi eko apa nih? Siapa yang kami angkat menjadi amil, maksudnya amil zakat. Minkum, di antara kamu. Ala amalin, atau kami angkat dia untuk tugas. Misalnya waktu Nabi pergi keluar kota Madinah, diangkat dia menjadi pengganti kepemimpinan. Nabi kalau pergi itu ada yang menggantikan dia. Abu Hurairah pernah menggantikan Nabi SAW.
Sayyidina Ali pernah menggantikan Nabi SAW. Idza kuntum salasan fi safarin, kalau kamu ada 3 orang dalam perjalanan, falyu'ammiru ahadakum, hendaklah mengangkat satu pemimpin. Misalnya kita mau pergi ke Dumai, kita bertiga, maka kita mesti mengangkat satu pemimpin. Satu pemimpin perjalanan kita inilah nanti yang mengatur di mana kita berhenti, di mana ngisi bensin, di mana sholat. 3 orang kita, satu kita angkat pemimpin. Itu disebut dengan amir, pemimpin. Pemimpin kita semua disebut dengan Amirul Mukminin. Yang pertama kali bergelar Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Abu Bakar Siddiq tak dipanggil Amirul Mukminin. Abu Bakar dipanggil Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasul. Meninggal Abu Bakar, naik Umar. Panjang kali. Khalifati Rasulillah. Khalifatu mudhaf, khalifati mudhaf ilaih. Khalifati Rasulillah. 2 kali khalifah, pengganti Rasulullah. Muncul istilah baru, Amirul Mukminin. Man ista'malnahu minkum, siapa di antara kamu yang kami angkat menjadi amil zakat atau kami angkat menjadi pemimpin. Jadi orang-orang yang kita angkat menjadi pemimpin itu termasuk ista'malna, kami pakai, kita memakai dia. Nah, inilah yang tak lama lagi kita akan memilih. Ini bulan-bulan genting nih. Juli, Agustus, September, Oktober, November. Juli, Agustus belum jelas orangnya. Agustus pendaftaran, September, Oktober, November. Nah, itu susah ceramah. Kalau ada undangan, kau usah tengok dulu tenda itu warna apa tenda. Itu maka pintu gerbang itu bergembok. Siapa yang kami angkat menjadi amil zakat atau menjadi pemimpin, fakatamana. Fakatamana itu 3 isinya. Fa huruf, katama fi'il madhi, na dhamir. Fakatama, fa, maka dia katama menyembunyikan na dari kami. Waktu kami angkat dia menjadi amil zakat atau jadi pemimpin, ada yang disembunyikannya. Apa yang disembunyikannya? Mikhyatan, khayt, kulu makanlah kamu, washrabu minumlah kamu, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas bagi kamu. Khayt artinya benang, khayt benang. Mikhyat, mim di pangkal baris bawah itu isim alat benang. Apa maksud alat benang? Jarum dicucukkan di situ. Benang, itulah alat benang. Alat untuk menjahitkan kain dengan benang. Mikhyapan, disembunyikannya satu jarum alat menjahit. Fama fauqahu, atau yang di atas itu. Lalu macam mana dia nanti di akhirat? Kana ghululan, maka itu sudah termasuk ghulul, pengkhianatan, curang, walaupun hanya satu jarum. Kenapa perumpamaannya jarum? Karena jarum paling kecil, jarum paling sedikit manfaatnya. Waktu itu jarumlah yang dijadikan sebagai perumpamaan. Curang dia dalam mata anggaran, curang dalam APBD, APBN. Sekecil apa? Sekecil jarum. Berapa jarum dicurangnya, Pak? 1 kontainer jarum. Mikhyatan. Kana ghululan, maka itu sudah dianggap sebagai ghulul. Maka dalam Quran dikatakan, wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan memikul kecurangannya itu nanti pada hari kiamat. Ya'ti bihi yaumal qiyamah, dia akan datang nanti membawa kecurangannya itu pada hari kiamat. Kita ini semua nanti akan datang membawa semua kecurangan kita pada hari kiamat. Makanya antum kalau pernah curang, balikkan sekarang, daripada dipikul nanti hari kiamat. Coba renung-renungkan apa yang pernah curang. Waktu TK pernah curang, tak ingat. Waktu SD pernah curang, balikkan. SMP pernah curang. Pernah kau curang gorengan? Tak pernah. Bakwan? Tak pernah. Salah lawak? Tak pernah. Curang apa? Masalah hati, Pak Ustaz. Hati-hati. Setiap kecurangan kita ini akan dituntut. Sekecil apa? Dalam hadis ini sekecil jarum. Dalam ayat, faman ya'mal mithqala dzarratin,
sebesar biji sawi pun akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqama ilaihi, faqama, lalu qama itu tegak, berdiri. Rajul ilaihi, tegak datang kepada Nabi. Rajulun, seorang laki-laki. Aswadu, hitam kulitnya. Minal ansar, dia berasal dari golongan Ansar. Yang datang dari kota Makkah pindah ke Madinah, Al-Muhajirin. Yang di Madinah dua suku Aus dan Khazraj yang menunggu menolong, namanya Ansar. Ka'anni anzuru ilaihi, kata periwayat hadis ni Adi bin Amirah, seakan-akan aku melihat kepada. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah. Asal katanya Rasulullah, karena ada ya harfun nida berubah munada menjadi baris fathah. Ya Rasulullah. Antum semua udah ngaji, jangan nanti saya dengar ya Rasulullah sedang berzikir muhasabah. Hadirilah muhasabah bersama Ustadz Fulan. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik Rasulullah, ya Habiballah, Habibah. Asalnya Habibu, karena ada ya berubah menjadi ya Habibah. Abdus Samad, karena ada ya berubah ya Abdas, munada namanya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, iqbal anni amalaka. Iqbal, terimalah. Iqbal itu dia terimalah. Jadi kalau ada orang namanya Iqbal meminang anak ibu, terimalah. Terimalah. Iqbal, terimalah. Anni, dariku. Amalaka, amal, terimalah dariku amalmu. Tak paham. Ini makna ungkapan. Ungkapan tak bisa dipahami secara teks. Ada orang Australia belajar bahasa Indonesia, dipotong-potongnya tak paham. Terima kasih, terima kasih, udah diterima, kasih balik. Apa maksudnya? Kalimat tak bisa dipotong, dipenggal, hilang maknanya karena dia ungkapan. Terima kasih, terjemahannya thank you. Ini begitu juga. Iqbal, terimalah. Ani, dariku. Amalaka, amalmu. Terimalah dariku amalmu. Itu ungkapan. Maksudnya jabatan ini kalau bisa jangan sampai aku menjabatnya. Kalaupun aku menjabatnya, berikanlah kemaafan. Itu mana ungkapan? Iqbal anni amalaka. Lalu kamu kata Nabi, wa malaka, ada apa denganmu? Wa malaka, apa? Qala, kata si laki-laki Islam hitam dari Ansar tadi, sami'tu kataqulu kada wa kada, karena aku pernah mendengar engkau bersabda begini-begini. Kada wa kada itu artinya begini-begini. Karena pernah aku dengar engkau bersabda, ya Rasulullah, nanti siapa yang curang walaupun sebesar jarum akan ditutup di hadapan Allah. Aku takut kalau nanti aku dapat jabatan ini, takut dia. Itu makanya beberapa orang yang dapat jabatan meleleh air matanya berkata, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Ya karena ini. Tapi jangan gara-gara ini umat Islam takut jabatan, takut mencalon, takut jadi calon wali kota, takut calon bupati, takut calon gubernur. Jangan. Karena kalau takut diambil orang lain. Apa kata dia? Kata dia, aku takut ya Rasulullah, karena aku pernah mendengar kau bersabda, nanti siapa yang curang, siapa yang menipu, siapa yang bohong, dia akan membawanya pada hari kiamat. Wa ana aqulul an. Apa kata Nabi? Wa ana, aku luhul an, aku katakan sekarang, manis ta'malna minkum, siapa yang kami angkat ala amalin, untuk melakukan suatu amal, jadi pemimpin, jadi amil zakat, mau menjadi amir, falyaji, maka hendaklah dia datang biqalilihi wa kasirihi. Biqalilihi, membawa yang sedikit, wa kasirihi, membawa yang banyak. Mau sedikit mau banyak bawa. Fama utiya minhu akhadha, kalau dia diberikan ambil. Wa manuhiya anhu intaha, kalau dia dilarang tahan. Kalau dia laksanakan itu, insya Allah dia selamat di dunia, selamat di akhirat. Hadis ini ada dalam Rawahu Muslimun, ada dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari. Maka dia masuk level 2. Level 1
ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Level 2 ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Level 3 ada dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari. Hadis ini masuk level 3. Ada dalam Rawahu Muslimun. Nama lengkapnya Imam Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi, meninggal tahun 261 Hijrah. Maka dia masuk golongan salaf. Siapa saja yang meninggal hidup pada 3 abad pertama, maka dia salaf. Kita ikut Imam Muslim, maka Imam Muslim salaf, karena dia meninggal tahun 260. Yang menulis kitab ini Imam Nawawi, meninggal tahun 676. Tidak sah. Jadi kalau ada orang mengatakan, kau ngaji sama siapa? Sama Ustaz Somad. Ustaz Somad itu bukan salaf, ikut sama guru kan. Guru kami salaf. Berarti tua kali guru kau itu. Berarti udah 1100 tahun umurnya. Kau kok bodoh-bodoh aja ngajak orang. Kita ini semua pengikut salaf. Imam Hanafi 150 salaf, Imam Maliki 179 salaf, Imam Syafi'i 204 salaf, Imam Hambali 241 salaf, Imam Bukhari 256 salaf, Imam Muslim 261 salaf. Jadi kita ini pengikut salaf. Apakah kita salaf? Itu tidak salaf. Kita khalaf. 3 abad pertama salaf. Abad 4 dan seterusnya khalaf. Salaf yang terdahulu. Setelahnya khalaf. Begitulah hadis tentang takutnya menyia-nyiakan amanah. Saya tidak ada menjadi wakil rakyat, Pak Ustaz. Saya tidak memimpin. Saya bukan wali kota, saya bukan bupati, saya bukan gubernur, saya bukan presiden, saya tidak direktur, saya tidak komisaris BUMN. Mana mungkin saya berkhianat? Kepala rumah tangga. Saya pun belum menjadi kepala rumah tangga, Pak Ustaz. Calon. Karena mendengar hadis ini takutlah saya, Pak Ustaz. Takut. Jadi kita ini amat sangat berpotensi. Tak ada anak, tak ada istri, tidak kepala rumah tangga, tidak pemimpin, tidak lurah, tidak camat. Khianat duit orang tua. Tiap bulan dikirim belanja untuk kos-kosan, untuk makan, dipakai membawa anak gadis orang. Berkhianat, pengkhianat. Waktu kuliah aja udah khianat. Kau tadi bawa anak gadis orang? Ya, duit siapa? Duit ayah, duit emak. Mana ada mata anggaran membawa anak gadis orang? Duit itu dikirimkan untuk biaya kuliah. Ini kan sedekah. Pandai pula dia menjawab. Kama sali habbatin, seperti menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Begitulah kalau orang mengaji jahat. Pakai dalil. Orang kalau udah jahat-jahat aja, janganlah pakai ayat lagi. Apalah salahnya mengaku aku salah? Minta maaf. Pengkhianat. Anak perempuan dikirim sekolah dari kampung, ditengok dari urat tangan, kerutnya tak bisa dibedakan mana jari tangan, mana jari kaki orang tua. Berkubang di kampung mencarikan duit yang dikirim itu dibelikan ke skincare. Pengkhianat. Kalau dikirimi duit untuk sekolah, untuk belajar, untuk beli buku, dari muda aja udah berkhianat. Somad ngomong aja begitu. Jangan-jangan dulu waktu dia kuliah pun berkhianat. 4 tahun saya di Mesir tak pernah saya dikirim duit. Oh, berarti Ustaz orang susah. Kalau orang susah tak akan sampai saya ke Mesir. Jadi kenapa Ustaz tak dikirim duit? Tak, saya kasih tahu mak saya cuma ngirim duit. Mana aku mau ngirim duit, kata dia. Tak bisa mak. Padahal bisa kirim pakai Western Union, transfer bank. Mana aku ngirim duit? Tak bisa. Tahun 98 saya pergi, tahun 2000 berangkat haji ke Makkah, naik kapal laut. Sampai di Makkah jumpa sama orang kampung. Ada kiriman dari mak. Saya tengok dikirimnya lah 100.000. Untuk apa nih mak? Supaya nanti di akhirat kalau ditanya Allah, pernah kau ngirim anak kau? Pernah. Hanya untuk melepaskan jawab di hadapan, namun meminta duit. Makanya kalau datang mahasiswa-mahasiswa, Ustaz kasih saya motivasi. Sering saya jumpa mahasiswa gitu, Ustaz kasih saya motivasi. Dalam lama sih menunggu. Aku dulu tak ada orang motivasi.
Tak usah pakai motivasi. Jadi cuma supaya semangat belajar, tak usah minta duit, cukup. Saya nih Pak Ustaz, tak kenapa kurang semangat belajar, galau aja saya. Kiriman lancar Ustaz. Itu nih buat kok galau tuh. Coba tak usah dapat kiriman agak 3 bulan. Ma, ya jangan kirim. Cuma kau makan? Aku mau jual koran, aku mau kerja dorsmir, aku mau ngambil upah jaga toko. Insya Allah semangat untuk belajar. Duit banyak, utang tak ada, sepeda motor ada, anak gadis orang 4 malam minggu 4 janji. Selain gocap tupai. Itu nih buat tak semangat. Semangat untuk buat dosa dan maksiat. Jangan berkhianat. Walaupun bukan duit rakyat, duit ayah ibu, duit orang tua, apalagi duit umat akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis nomor 215. Alif, mim, nun. 3 huruf ini pecah menjadi beberapa kata. Yang pertama, alif, mim, nun jadi iman. Iman meyakini, mempercayai sesuatu. Di Jalan Jenderal Sudirman ada razia. Lalu kemudian orang percaya walaupun dia belum melihat pak polisinya, hanya sekedar percaya dengan ucapan. Percaya itu disebut dengan iman. Beriman, al-imanu birrazia. Iman percaya dengan razia. Setelah itu sampai ke rumah sakit, diperiksa sama dokter. Lalu dokter mengatakan, ini kelihatannya dari tensinya bapak ini naik, detak jantung, darah tinggi, ada kolesterol dan gula darah sedikit. Percaya dengan ucapan dokter itu. Percayanya itu walaupun dia tidak punya ilmu kedokteran, tapi dia percaya. Maka percayanya itu adalah iman. Makanya sekarang banyak orang menambah rukun imannya jadi 7. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bi dokter spesialis. Tambah rukun iman. Jadi iman itu adalah meyakini, mempercayai. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW orang yang dipercayai, diyakini, maka dia bergelar Al-Amin. Dan ketika itu dia belum lagi sebagai seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menggelarnya Al-Amin itu adalah orang-orang yang ketika itu musyrik kafir jahiliyah. Belum lagi orang memberikan apa-apa kepadanya, belum lagi diangkat sebagai seorang Rasul. Amanu, yaitu percaya, yakin, antu'mina billah, bahwa Allah itu ada, wa malaikatihi, ada malaikatnya, wa kutubihi, ada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir, bahwa dunia hari nanti akan kiamat. Lalu kemudian puncaknya adalah antu'mina bil qadari, percaya kepada takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang tidak baik, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sesuai keinginan kita dengan apa yang terjadi, maka Allah ingin kita bersyukur. Tidak sesuai keinginan kita dengan apa yang terjadi, maka sesungguhnya Allah ingin bersabar. Jadi kadang hidup ini ada kalanya syukur, ada kalanya sabar. Mana yang lebih baik Pak Ustadz? Dua-duanya baik. Yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Yang bersabar juga baik. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam segala hal, dalam hal pernikahan, dalam hal bisnis, ada orang bersyukur, ada orang bersabar. Ketika Ustadz Somad menyampaikan itu, jamaah langsung, betul Pak Ustadz, ada kalanya syukur. Teman saya ini dia mendapatkan suaminya ini, dia bersyukur. Kalau ibu, saya bersabar. Jadi memang ada kalanya syukur, ada kalanya sabar. Dua-duanya baik. Orang selalu menganggap bahwa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala enak sekali hidup dia. Semua yang dia inginkan dapat. Dari mulai sekolahnya berhasil, lalu kemudian setelah itu bekerja berhasil, habis itu dia menikah berhasil, habis itu menikah lagi berhasil juga. Orang ini lupa bahwa dia hanya sekedar dapat syukur. Syukur itu ada batasnya. Yang enggak ada batasnya itu sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
orang yang sabar itu balasannya bighairi hisab, tidak bisa dihitung. Ustaz katanya sabar itu nggak ada batasnya, balasannya nggak ada batasannya. Karena itulah orang selalu mengatakan sabar nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya Pak Ustaz, bukan sabar. Sabar itu berat, berat sekali. Karena berat itulah balasannya surga yang tanpa batas. Kalau sabar itu ringan, itu hadiahnya cuma kipas angin. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita dua, terbang menghadap Allah dengan syukur dan sabar, dan itu hanya bisa diperoleh oleh orang yang beriman, yang percaya, yang meyakini sesuatu yang tidak dia lihat. Allah yang disembah tidak kelihatan, malaikat yang mencatat amal tidak kelihatan, surga yang dijanjikan tidak juga kelihatan, pahala juga tidak kelihatan, malaikat mungkar nakir tidak kelihatan, roh yang ada di dalam badan tidak kelihatan. Percaya kepada yang tidak terlihat. Jadi suatu ketika saya ketemu dengan mu'allaf yang kuat. Kenapa masuk Islam? Rupanya dia udah coba semua agama, masuk ini, masuk ini, masuk. Saya semua agama udah pernah saya masuk, Ustaz. Terus kenapa masuk Islam? Islam ini unik. Uniknya di mana? Tuhannya nggak kelihatan. Jadi saya udah coba semua, udah ngelihat Pak Ustaz. Tuhan itu macam-macam, ada yang gemuk, ada yang kurus. Tapi ketika di Islam, disitulah saya yakin, karena tidak bisa dibayangkan. Dipejamkan mata, nampak hitam, merah, hijau, bulat, pendek, bukan. Ma khatara bibalik, fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di hatimu, maka Allah tidaklah seperti itu. Lama saya termenung. Dia justru masuk Islam karena Tuhan tidak kelihatan. Ada orang ingin melihat Tuhan. Jadi kita memang manusia ini aneh-aneh, unik-unik. Lalu ketika Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel, orang Bani Israel itu berkata, apa kata mereka? Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkanlah kami Tuhan seperti Tuhan mereka yang kelihatan. Kami ingin menyembah Allah itu jahrah, nyata, kelihatan. Maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Allah menampakkan dirinya, tajalla, bukan zahirnya, lil jabali. Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya, sebesar apa cahaya yang diperlihatkan Allah di atas bukit Tursina itu wahai Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas menjawab dengan bahasa body language, bahasa tubuh. Dia tunjukkan ujung kelingking sebesar ini. Ja'alahu dakkaw wa kharra Musa sahiqa. Saat itu Nabi Musa pingsan. Padahal Nabi Musa itu adalah nabi yang paling kuat di antara nabi-nabi. Ketika batu bergelinding jatuh dari atas bukit menutup pintu sumur, 30 orang laki-laki mendorong batu itu tidak bergerak. Tapi kemudian Nabi Musa maju, dia dorong batu itu bergerak. Jadi jangan heran ketika dia meninju umat dari Fir'aun itu sekali tinju. Niatnya cuma mau misah, sedang kelahi. Fawakazahu Musa. Nabi Musa meninjunya, mati kok, karena tenaganya 30 orang laki-laki. Beda dengan kita, ngancam bolak-balik, nanti saya tinju kamu mati. Enggak mati-mati.